jemaat yang terkasih, kembali saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Yang kita percaya firman Tuhan itu pasti memberkati, dan juga dia akan membentuk kita, mengajar kita, mendidik kita untuk kita lebih lagi mengerti akan firman-Nya, dan boleh lagi mengerti maksud dan kehendak Tuhan. Puji nama Tuhan. Langsung saja kita buka ayat pokok kita di dalam 1 Samuel pasal yang ke-16 ayat 1, 2, 12 dan 13. 1 Samuel 16 ayat 1, 2, 12 dan 13. Saya bacakan. Demikianlah firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, berapa lama lagi engkau berduka cita karena Saul? Bukankah ia telah kutolak sebagai raja atas Israel? Isilah tandukmu dengan minyak dan pergilah. Aku mengutus engkau kepada Isai, orang Betlehem itu, sebab di antara anak-anaknya telah kupilih seorang raja bagiku. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Puji nama Tuhan. Kita sudah tahu di sini di ayat pokok kita pasal 16. Bahwa di sini Daud diurapi menjadi seorang raja. Daud adalah seorang raja yang sangat dikasihi Allah. Kita semua sudah tahu. Dan dia juga seorang raja yang diurapi. Artinya kalau Raja Saul sebelum Raja Daud, dia itu dipilih menjadi raja itu atas voting bangsa Israel, atas rakyat ya, pemungutan suara. Tetapi Daud ini berbeda. Allah sendiri yang memilih Daud menjadi seorang raja yang diurapi. Tetapi pertanyaannya, apakah seorang raja Daud ya, seorang yang dikasihi Allah, seorang yang diurapi Allah, lalu kehidupannya itu aman-aman saja, enjoy saja, gitu kan? Apa yang ia buat semuanya benar? Nah, sebab itu saya kasih tema di sini, temanya penghukuman dan kata tidak dari Allah adalah salah satu bentuk kasih sayangnya. Mari kita belajar dari Raja Daud. Ya, Raja Daud itu manusia, ya kan? Dia masih manusia, sekalipun dia raja yang sangat dikasihi Allah dan diurapi Allah, dia masih manusia. Dan namanya manusia pasti punya kelebihan dan juga kelemahan. Mari kita melihat dari Raja Daud sebagai manusia yang mempunyai kelebihan dan kelemahan. Yang pertama, orang yang dikasihi Allah seperti Raja Daud bukan berarti dia sempurna. Ia orang yang sempurna. Kita buka di dalam 2 Samuel pasal yang ke-12 ayat yang ke-9. Di sini dikatakan, mengapa engkau menghina Tuhan dengan melakukan apa yang jahat di matanya? Uria orang Het itu kau biarkan ditewaskan dengan pedang. Istrinya kau ambil menjadi istrimu, dan ia sendiri telah kau biarkan dibunuh oleh pedang Bani Amon. Nah, kejahatan yang Daud lakukan kepada Batsyeba, dia mengambil istri Uria yaitu Batsyeba, itu sangat fatal di hadapan Tuhan. Ya, Nabi Nathan menegurnya bahwa engkau berbuat jahat. Tetapi di sini, ketika Nabi Nathan menegur Daud, ya, Daud tidak membela dirinya karena ia seorang raja, ia memiliki hak, gitu kan? Ia raja yang berkuasa. Tidak, dia tidak memakai hak rajanya. Tetapi di sini dia bagaimana Daud langsung sadar akan kelemahannya, langsung sadar atas apa yang ia lakukan bahwa itu salah. Ya, jadi Daud tidak membela dirinya. Daud langsung segera meminta pengampunan kepada Allah. Itu kalau saudara baca di dalam 2 Samuel 12 ayat 13. Dia sadar dan dia meminta pengampunan, ya. Nah, di dalam Wahyu 3 ayat 19 kalau saudara baca, dikatakan barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Kelemahan Daud sangat jahat, bukan? Dia mengambil istri Uria, bahkan membunuh Uria tersebut. Tetapi kita lihat keunggulannya atau kelebihan dari Daud. Dia merendahkan dirinya, padahal dia seorang raja. Dia merendahkan dirinya, meminta pengampunan dari Allah, dan ia juga menerima penghukuman karena perbuatannya. Itu hebatnya Daud. Ya, penghukuman apa yang Daud terima? Kalau kita buka di dalam 2 Samuel 12 ayat 11 sampai 12, di sini saya bacakan.
Beginilah firman Tuhan, bahwasanya malapetaka kutimpakan ke atasmu yang datang dari kaum keluargamu sendiri. Aku akan mengambil istri-istrimu di depan matamu dan memberikannya kepada orang lain. Orang itu akan tidur dengan istri-istrimu di siang hari, sebab engkau telah melakukannya secara tersembunyi. Tetapi aku, kata firman Tuhan, akan melakukan hal itu di depan seluruh Israel secara terang-terangan. Jadi penghukuman atas Daud itu jauh lebih besar, ya, lebih ngeri dari apa yang ia telah perbuat. Ingat hukum tabur tuai, bukan? Pepatah lama katakan, jika engkau menabur angin, engkau akan menuai badai. Sebab itu Allah mengampuni. Ketika Daud meminta pengampunan kepada Allah, Allah mengampuni, kasih karunia-Nya mengampuni Daud sehingga ia tidak mati. Tetapi namanya perbuatan, ada sebab, ada akibat, ada konsekuensi yang harus Daud lakukan atau harus dia jalani. Artinya apa di sini? Seorang raja, Allah mempermalukan seorang raja dengan apa? Orang-orang lain mengambil istrinya, secara terang-terangan mereka tidur dengan istri-istri Daud, dan itu sangat mengerikan. Tetapi di sini Daud menerima penghukuman itu. Dia tidak melawan titah Tuhan, berbeda dengan Raja Saul. Kalau saudara melihat, ketika Allah menegur Saul lewat Nabi Samuel, ya, dia malah katakan, kalau boleh jangan di depan orang-orang, saya ini kan raja. Tetapi Daud, kalau saudara melihat di dalam Mazmur pasal 51 itu tentang pengakuan dosa Daud katakan di situ, kalau saudara baca di ayat awalnya, untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Artinya apa? Semua aib yang sudah Daud lakukan dibeberkan di depan umum. Daud bukan merasa bangga bahwa, wih gila, raja ini udah melakukan kejahatan. Tidak, tetapi bagaimana ini salah satu bentuk rasa penyesalan Daud, sehingga dia tidak malu mengakui kesalahannya di hadapan Allah dan juga di hadapan umum. Seringkali, bukan, ketika kita melakukan kesalahan di hadapan Allah, ketika mungkin ada hamba Tuhan menegurnya lewat firman Tuhan, dan mungkin orang sekitar melihat, ih ternyata orang itu yang kena, kita merasa tersinggung, ya. Tetapi di sini kita mau belajar dari Daud, bahwa sekalipun Allah menegurnya, ia tidak merasakan ragu atau malu, kalaupun orang-orang tahu tentang aib yang ia lakukan. Puji nama Tuhan. Disinilah kelemahan dan kelebihan Daud. Sekalipun perbuatan yang Daud lakukan salah, tetapi ketika ia merendahkan diri di hadapan Tuhan, dia mendapatkan pengampunan. Amin. Puji nama Tuhan. Yang kedua, orang yang dikasihi Allah bukan berarti setiap doa atau kerinduannya itu selalu dikabulkan. Ya, kita buka di dalam 2 Samuel 12 ayat 15 sampai 18. Kalau saudara baca, di situ Tuhan menyulahi anak yang dilahirkan bekas istri Uria bagi Daud sehingga sakit. Nah, di situ Daud memohon bahwa kalau boleh Tuhan, ya, kalau boleh Tuhan, gitu, anak ini jangan mati, disembuhkan, ya. Tetapi pada kenyataannya, pada akhirnya anak itu mati, ya. Ini doa Daud, kalau boleh Tuhan, ya, kalau boleh anak ini jangan mati, sembuhkan anak ini. Tetapi akhirnya anak ini mati, ya. Lalu itu doa Daud. Yang kedua, kerinduan Daud di dalam 1 Tawarik 28 ayat 2 sampai 3 saya bacakan. Lalu berdirilah Raja Daud dan berkata, dengarlah hai saudara-saudaraku dan bangsaku, aku bermaksud hendak mendirikan rumah perhentian untuk tabut perjanjian Tuhan dan untuk tumpuan kaki Allah kita. Juga aku telah membuat persediaan untuk mendirikannya. Tetapi Allah telah berfirman kepadaku, engkau tidak akan mendirikan rumah bagi namaku, sebab engkau ini seorang prajurit dan telah menumpahkan darah. Yang kedua, orang yang dikasihi Allah bukan berarti setiap doa atau kerinduannya selalu dikabulkan. Daud rindu untuk mendirikan rumah Allah, tetapi kerinduannya ini, ya kan, tidak dikabulkan Tuhan. Karena apa? Karena tangannya berlumuran darah. Seringkali bukan kita seperti ini, Tuhan, kerinduan saya kalau boleh, gitu, ini berhasil sehingga Tuhan saya bisa, gitu kan, mempermuliakan nama Tuhan lewat hasil saya untuk rumah Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan.
Yes, itu sangat bagus kerinduan kita, seperti kerinduan Daud, bukan? Untuk membangun bait Allah, rumah Allah. Tetapi kita ingat, tidak selalu setiap doa atau kerinduan kita dijawab oleh Tuhan. Itu kerinduan Daud. Nah, seringkali Tuhan menjawab atau doa kerinduan kita dengan tidak mengiyakan apa yang kita minta. Tetapi di sini pertanyaan kita, apakah kita menjadi kecewa ketika doa kita tidak dijawab? Ketika kerinduan kita pada akhirnya tidak dijawab Tuhan? Jawabannya tidak. Apakah kita menjadi kecewa? Atau bahkan seringkali tidak sedikit karena kekecewaan, pada akhirnya anak-anak Tuhan meninggalkan Tuhan. Ada satu kesaksian, saudara yang terkasih. Ini kesaksian hidup. Kenapa kamu seorang ibu bertanya kepada ibu yang meninggalkan Tuhan, kenapa sih kamu kok meninggalkan Tuhan? Iya, jawabannya. Iya, habis saya pernah berdoa, saya minta kesembuhan untuk orang yang dikasihinya. Tuhan bilang kan minta, tetapi kenapa kok pada akhirnya apa yang saya minta tidak dapat? Yang pada akhirnya orang yang dikasihnya itu meninggal. Ah, ngapain? Gitu kan. Seringkali kita ngambek atau marah karena jawaban tidaknya Allah itu yang membuat kita kecewa, yang pada akhirnya kita meninggalkan Tuhan. Ya, apakah Daud ketika dia berdoa agar anak Batsheba itu meninggal, ketika Daud berdoa tidak dijawab, apakah dia kecewa? Daud tidak kecewa ketika doanya tidak dijawab. Apakah Daud kecewa ketika kerinduannya untuk membangun bait Allah tidak dikabulkan Allah? Daud tidak kecewa. Inilah unggulnya Daud. Daud tidak pernah meragukan Allah. Itulah mengapa Daud begitu spesial di mata Tuhan. Ya, mengapa dia begitu spesial? Hukuman yang Daud terima, tidak dikabulkannya doa, tidak dijawabnya kerinduannya, tidak membuat kasihnya atau cintanya kepada Allah itu berkurang. Mari kita belajar kepada Daud, plus minusnya. Ya, minusnya kita belajar untuk mengambil positifnya, bahwa ketika kita dihajar Tuhan atau ditegur Tuhan, kita menerima dengan kerendahan hati dan kita menerima akibat yang telah kita perbuat. Plusnya, artinya kita tetap mempercayai Tuhan bahwa sekalipun pembentukannya itu berat, sekalipun penghajarannya itu berat, menyakitkan, sekalipun kita tidak dijawabnya dengan pasti atau iya, ya kan, tidak membuat kita menjadi kecewa. Karena apa? Karena Dia Allah yang lebih tahu. Ya. Ingat seperti channel YouTube Bapak Gembala yang judulnya doa yang seharusnya tidak dikabulkan. Seringkali kita memaksa, bukan? Tuhan maunya begini. Tuhan lebih tahu jawabannya iya atau tidak. Karena yang pasti jawaban iya dari Tuhan, jawaban tidak dari Tuhan itu sebenarnya baik buat saya dan saudara. Amin. Nah, sebab itu Dia Allah yang lebih tahu, Dia Allah yang lebih mengerti apa yang kita doakan, apa yang kita butuhkan, dan apa yang kita perlukan. Sebab itu jadi kita harus ingat bahwa penghukuman dan kata tidak dari Allah itu salah satu bentuk kasih sayang Allah. Amin. Jadi jangan pernah kecewa ketika Tuhan menghajar kita karena kita nakal, ya. Jangan kecewa ketika Tuhan menjawab tidak atas apa yang kita rindukan, tidak atas apa yang kita doakan. Amin. Tapi bersyukurlah bahwa rancangan Tuhan itu besar, yang membuat semua kehidupan kita menjadi baik. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah firman Tuhan saya sampaikan.